dari kalian untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Siapa yang memimpin doa? Saya, Ibu. Oke, Rima silakan. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rima telah memimpin doanya. Sekarang Ibu mau mengabsensi kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Oke, baik. Jadi kalian tetap mempertahankan kehadiran kalian ya. Ya, Ibu. Oke, baik. Jadi sebelum kita memasuki materi kita, kira-kira siapa yang masih ingat materi kita kali lalu? Tentang puisi, Ibu. Oke. Jadi puisi itu apa? Puisi itu karangan yang dibuat oleh manusia sesuai dengan imajinasinya sendiri. Oke, baik. Jadi puisi itu merupakan karangan dari seseorang melalui imajinasinya sendiri. Jadi kalian masih ingat tentang materi kita kali lalu. Jadi sekarang kita masuk pada materi kita, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi di antara kalian, siapa yang tahu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Siapa yang tahu? Belum tahu? Iya, Ibu. Oke. Jadi gagasan pokok itu merupakan gambaran keseluruhan dari suatu paragraf. Selain disebut ide pokok atau gagasan pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama atau pikiran utama. Fungsinya adalah untuk memahami pokok pikiran yang hendak disampaikan penulis. Dapat dikatakan gagasan pokok atau gagasan utama adalah hal yang terpenting dalam suatu paragraf. Terus ciri-ciri gagasan pokok yaitu biasanya terletak di awal, akhir, ataupun di tengah paragraf. Terus kalimat-kalimat yang ada di suatu paragraf hanya fokus dengan isi dari topik paragraf. Jadi anak-anak, intinya gagasan pokok itu tuh adalah gambaran keseluruhan dari suatu paragraf. Terus yang berikut yaitu tentang gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukung itu merupakan ide yang mendukung gagasan pokok berupa kalimat-kalimat penjelas yang bersifat lebih khusus. Ciri dari gagasan pendukung ini yaitu yang pertama, gagasan pendukung berupa kalimat khusus. Gagasan pendukung merupakan penjelasan secara mendetail dari gagasan pokok, memiliki jumlah yang lebih dari satu paragraf, tidak bisa berdiri sendiri, dan harus melekat dengan gagasan pokok. Oke anak-anak, jadi sudah mengerti atau belum tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sudah. Oke, baik. Jadi sekarang Ibu akan membagikan kalian sebuah teks cerita tentang pawai budaya. Oke, baik. Jadi sekarang anak-anak silakan baca teks bacaan yang tentang pawai budaya selama 5 menit, dan silakan anak-anak menuliskan kira-kira di mana letak gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks cerita tersebut. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, jadi sekarang siapa yang mau membacakan hasil kerjanya tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan yang sudah kalian bacakan? Saya, Ibu. Oke, Email, silakan bacakan hasil kerja kamu. Gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu pawai budaya menarik perhatian warga kampung Babakan. Gagasan pendukungnya, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Terima Oke, kasih, baik. Bu. Kita berikan tepuk tangan kalian. Oke, siapa lagi yang mau membacakan hasil kerjanya? Saya, Bu. Oke, Ferosi silakan. Gagasan pokok paragraf 2. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Gagasan pendukung, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan.
Sudah Ibu. Oke, terima kasih Melsi. Siapa lagi yang mau Saya menjelaskan? Saya Ibu. Gagasan pokok paragraf kelima. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Gagasan pendukungnya selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Oke, baik. Jadi kalian sudah paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan tentang pawai budaya. Ataukah ada yang belum paham? Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi sekarang Ibu akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi anak-anak, gagasan pokok itu tuh merupakan gambaran keseluruhan dari suatu paragraf. Ciri-ciri gagasan pokok yaitu biasanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Terus, kalimat-kalimat yang ada di suatu paragraf hanya fokus dengan isi dari topik paragraf. Yang berikut, gagasan pendukung yaitu ide yang mendukung gagasan pokok berupa kalimat-kalimat penjelas yang bersifat lebih khusus. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini hanya sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas. Silakan anak-anak buka buku siswa halaman 24 dan kerjakan soal di dalam buku tersebut. Nanti dikumpulkan di minggu depan ya. Ya Ibu. Oke, baik. Jadi sekarang siapa yang mau memimpin doa penutup? Saya itu. Oke, email silakan. Marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.